this YouTube channel. Halo, selamat pagi Bapak Agung. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Selamat datang di ILM hari ini. Perkenalkan, nama saya Hongki yang akan menjadi host pada ILM kali ini ya Pak. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Pak Agung Stefanus Kembo selaku dosen Prodi Bisnis Digital dari Universitas Bunda Mulia. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Agung yang sudah bersedia hadir untuk memberikan materi ke teman-teman di PT Aselis Lentera Indonesia hari ini. Selanjutnya ada Pak Farid Afandi selaku Business and IT Operation Director di PT Aselis Lentera Indonesia. Dan juga selamat datang kepada teman-teman semua yang hadir pada ILM hari ini. Nah, pada sesi ILM hari ini, kita kedatangan tamu spesial lagi dari tim Universitas Bunda Mulia yang hari ini akan membahas mengenai Understanding the Digital Learner, Business Savvy Strategies from Market Trends and Digital Consumer Behavior. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung mulai untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Agung Stefanus Kembau. Waktu dan tempat dipersilakan ya Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi semua untuk rekan-rekan dari Bapak Ibu sekalian dari Acalis yang sudah juga memberikan kami kesempatan, khususnya dari program studi bisnis digital untuk sedikit sharing terkait dengan apa yang kami pelajari, apa yang kami ketahui dalam konteks digitalisasi. Dan spesifik pada hari ini itu terkait dengan digital consumer behavior yang juga merupakan bagian kajian saya untuk dalam bisnis digital sendiri. Pada pagi hari ini saya juga ditemani oleh salah satu mahasiswa saya yang juga mungkin sudah bergabung bersama-sama dengan kita di dalam Microsoft Team ini, ada Derry yang juga akan menemani saya dalam kegiatan program pengabdian pada masyarakat ini dan kesempatan yang baik ini untuk dengan tim Acalis sendiri. Sekali lagi selamat pagi buat Bapak Ibu semua dan kita akan langsung mulai saja materi ini. Saya izin untuk share dalam beberapa, mungkin di bawah 1 jam, sehingga kemudian memberikan perspektif yang lebih efisien buat Bapak Ibu sendiri. Tentu saja di Senin pagi seperti ini, lazimnya banyak agenda mungkin to-do list yang perlu dikerjakan di company sendiri, di korporat sendiri, dan harus mendengarkan materi seperti ini sehingga kemudian harapan saya materi pada pagi hari ini tidak membuang waktu begitu saja, tapi kemudian bisa mendapatkan semacam insight buat Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan selama perkuliahan atau kelas sharing pada hari ini, pada pagi hari ini, saya sangat welcome, dan bahkan untuk diskusi lebih jauh, saya sangat welcome. Sedikit perkenalan, nama saya Agung dan background saya memang di marketing. Jadi dosen sebenarnya berkarir di akademik sejak dari 2017, tapi bergabung dengan UBM persisnya itu pada 2021. Pada waktu itu UBM melalui program studi bisnis digitalnya, itu jadi program studi bisnis digital pertama di Indonesia sendiri, khusus untuk kampus swasta. Nah, saat ini Bapak Ibu program studi bisnis digital itu sudah berkembang hampir sampai 200 program studi kalau tercatat dalam asosiasi kami. Apa itu program studi bisnis digital? Pada dasarnya itu adalah kombinasi antara manajemen dan teknologi, antara bisnis dan teknologi. Kira-kira singkat seperti itu. Kemudian juga saya suka juga meneliti sebagaimana dosen yang lainnya, dan pendidikan saya sebelumnya dari Gajah Mada dari Yogyakarta, dan ada beberapa sertifikasi yang saya ambil untuk kemudian mendukung karir saya, kompetensi saya di bidang digital marketing terutamanya. Pada pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati mungkin saya share beberapa hal terkait dengan understanding digital learner, business savvy strategy for market trends to digital consumer behavior. Beberapa diskusi kita pertama terkait dengan major trend in digitalization. Saya ajak untuk Bapak Ibu sekalian dari Acalis untuk kemudian memikirkan kembali tren-tren apa yang muncul dalam digitalisasi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan marketing challenge and opportunity terkait dengan berbagai tantangan yang mungkin kita hadapkan, tapi di dalam setiap tantangan itu
katanya ada peluangnya. Lalu kemudian kita coba, saya pengen mengajak ini yang jadi punchline atau hook dari materi pada hari ini, harapannya seperti itu, terkait dengan rethinking digital consumer behavior, itu saja for strategic dari EduTech sendiri. Yang terakhir saya pengen tutup dengan sharing dan goodwill. Kita masuk pada yang pertama. Major trend in digitalization. Ini ada salah satu quote yang menarik dari Peter Drucker. Mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung atau pernah mengambil program studi manajemen, ekonomi, ataupun bahkan akuntansi, itu familiar dengan Peter Drucker. Ini Bapak atau guru manajemen sendiri sangat terkenal ya, dari US. Dia banyak bicara mengenai transformasi. Dan dibilang bahwa dia sebenarnya quotes ini, the only way to deal with the new world is to find what's relevant and what isn't. Jadi kata kuncinya relevansi. Peter Drucker ini yang kemudian banyak mempopulerkan kalimat relevansi itu dalam bisnis. Jadi apa yang relevan hari ini bisa saja tidak relevan di masa mendatang. Atau apa yang belum relevan hari ini bisa saja di masa depan justru relevan. Jadi relevansinya seperti itu. Kita masuk pada slide berikutnya. Saya tentu lihat di sini Bapak Ibu terdiri dari banyak corporate, bahkan corporate leader tadi, ya Pak Farid yang disebutkan, tentu terbiasa dengan grafik terkait dengan ups and down dari bisnis kita, ataupun sales kita, ataupun berbagai traffic yang kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini saya pengen mulai kelas ini, sharing ini dengan suatu grafik juga. Yang juga saya suka tanyakan juga kepada teman-teman mahasiswa di kelas, ataupun pada mitra kami di UMKM. Ada grafik di sini, dan ada question, what social phenomena is being investigated in this study? Mungkin bagi Bapak Ibu yang sedang multitasking, bisa mungkin lihat sejenak grafik ini. It's quite insightful. Coba kita lihat di sini ada grafik. Kira-kira pertanyaannya gini, grafik ini sedang berbicara mengenai apa sih? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memprediksi kira-kira grafik ini berbicara mengenai apa? Sosial fenomena apa? Mungkin yang saya kasih hint, ada grafik yang berwarna merah, yang dari tahun ke tahun signifikan naik. Nah, barangkali itu menjadi semacam topik dari grafik ini sendiri. Silahkan kalau saya sangat welcome jika ada dari Bapak Ibu sekalian, atau kemudian mau sedikit menebak, memberikan prediksi, kira-kira what social phenomena is being investigated in this study. Oke, terima kasih Pak Roberto. Jadi fenomena terkait dengan internet, ya, maybe fenomena buat internet, ya menarik tentu saja ini kan berhubungan. Good guess dari Pak Roberto sendiri. Ya. Mungkin ada yang lain bisa menebak. Terima kasih Pak Roberto. Oke, terima kasih Kak Juan Pak Levi. Ya, wah, Pak Levi ini salah satu pemimpin dari Iran di masa lalu ya, Pak Juan ya. Oke, penggunaan teknologi. Oke, masih sama dengan Pak Roberto ya, Kak Roberto ya, terkait dengan internet dan penggunaan teknologi. Jadi tentu ada penelitian yang dilakukan melalui grafik ini. Coba kita next slide Derek untuk saya bantu kepada slide berikutnya. Sebenarnya seperti apa sih? Oke, terima kasih juga Kak Mary terkait communication ya. Oke, punchline-nya di sini teman-teman, yaitu sebenarnya ini adalah berhubungan dengan teknologi, internet, ataupun communication, tapi mungkin lebih spesifik. Ini sesuatu yang remeh-temeh sebenarnya, tapi mungkin insightful buat kita semua, untuk di industri EduTech sendiri bahkan. Ini adalah penelitian dari Rosenfeld di tahun 2020 dia publish. Ini adalah longitudinal study atau longitudinal analysis. Ya. Penelitiannya melakukan pertanyaannya seperti ini. Kalau orang menikah, itu mereka ketemu di mana sih? Kalau orang menikah, itu ketemu di mana sih? Nah, penelitian ini longitudinal. Dari 1940 sampai 2020, dicoba catat. Kira-kira kalau orang ketemu di mana? Nah, yang menarik di sini adalah yang grafik merah yang tadi kita bicarakan adalah yang dari tahun 1980 signifikan naik hingga pada tahun 2020.
ringkasnya, kita bisa simpulkan dari grafik ini adalah orang saat ini makin lebih banyak yang ketemu di online terus menikah. Jadi makin banyak, bahkan tempat-tempat lain tuh semakin menurun. Contoh di sini ada yang menurun yang cukup menarik, ada yang ketemu di gereja atau tempat ibadah, ini dari tahun ke tahun menurun. Ya. Tapi untuk ketemu di online, makin lama makin naik. Mungkin Bapak Ibu bertanya gitu, apa insight-nya Pak? Jadi tentu kita tahu sendiri dalam Bapak Ibu juga sebagai bekerja di korporat dan juga mungkin bergaul, membaca banyak literatur, bahwa kita tahu bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat signifikan bagi konsumen, bagi manusia. Bahkan mayoritas manusia hanya akan melakukan sekali dalam seumur hidupnya, jadi sangat signifikan. Pertanyaannya sedikit retoris seperti ini, kalau sesuatu yang begitu penting seperti pernikahan, itu banyak mulai terjadi di online, nah bagaimana dengan keputusan yang lain? Sekedar beli baju, ya, sekedar beli kosmetik misalnya, atau even kita juga semakin banyak menemukan orang-orang yang ketemu atau berbelanja barang-barang yang cukup mewah, cukup mahal di online, seperti mobil. Ya. Nah, saya pengen mulai kelas ini atau sharing ini dengan sedikit retorik seperti itu, bahwa digitalization is real, dan saat ini kita bisa lihat dari perilaku konsumen ketika ketemu online. Mudah-mudahan make sense juga buat Bapak Ibu sekalian bahwa kita saat ini sudah banyak yang ketemu online. Ya mungkin penelitian ini bisa dilakukan juga di Indonesia. Nah, untuk pada data berikutnya, terima kasih dari kita benar-benar sudah bisa next. Ini sebenarnya mencoba menjustifikasi data yang tadi, bahwa memang ini dari We Are Social, dari We Are Social sendiri menunjukkan bahwa memang determinasi dari internet itu semakin banyak. Ini yang terbaru di 2025, kalau kita bisa next slide dari ada juga di tahun sebelumnya, bahwa determinasi dari internet itu sudah sangat besar. Kalau dari data We Are Social, Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam slide, bahwa time spent using the internet ini sekitar 7 jam lebih gitu untuk orang Indonesia sendiri. Ini cukup besar, dan sosial media juga menjadi salah satu yang dominan di sini. 3 jam 11 menit kalau kita rata-ratakan. Ya, ada determinasi juga yang semakin meningkat seperti gaming, ya, dan banyak aktivitas lainnya. Tapi 7 jam 38 menit ini tentu huge opportunity buat kita semua yang mau semacam membuild up ekosistem digital kita. Kita ke next slide. Pada tahun yang sama dipublikasikannya tahun 2024, berarti ini data 2023 pada dasarnya, orang Indonesia itu menggunakan internet buat apa sih kebanyakan? Nah, kalau kita lihat, memang secara dominan itu menggunakan internet adalah untuk finding information, kalau kita merujuk pada We Are Social. Tapi jangan terlalu terpaku pada data-data yang mencolok di atas, sebab kalau kita lihat banyak juga yang sudah seperti yang di bawah, misalnya managing finance and saving. Mungkin juga Bapak Ibu sering menemukan beberapa rekan yang juga saat ini semakin hype investasi. Banyak juga yang melakukan research, banyak juga main game tentu saja. Ya. Traveling, mencari berbagai informasi traveling. Ya. Dan juga find new idea and inspiration. We Are Social ini belum memasukkan NLP seperti ChatGPT ataupun DeepSeek dalam bagian ini, tentu akan juga memberikan nuansa sendiri dalam data ini sendiri. Tapi bottom line-nya, finding information jadi salah satu yang paling dominan, tapi kita tidak menutup kemungkinan juga dengan pergerakan dari data yang lain. Bahwa ada juga terkait dengan mencari informasi, managing finance, gaming, ya, research untuk produk, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa banyak banget, diverse banget aktivitas dari konsumen sendiri dalam internet. Saya tidak berlama-lama dengan data ini, tentu Bapak Ibu sudah familiar dengan data-data ini. Kita lanjut pada data berikutnya. Sensus penduduk kita yang terakhir itu dilakukan tahun 2020, dan sebenarnya apa sih yang banyak memberikan perubahan drastis? Ya. Ketika saya kuliah kemarin, berkembang dengan millennials gitu, but beberapa orang mengatakan millennial is over dalam konteks dominasinya terkait dengan tren
digitalisasi sendiri. Karena kalau kita lihat Gen Z ini sudah proporsi yang paling besar. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian juga yang teman-teman sendiri yang juga merupakan klasifikasi dari Gen Z sendiri. Kalau kita lihat dominasinya sangat besar, bahkan tahun 2020 itu sudah dominan. Kalau kita trajektori 5 tahun kemudian, tahun ini, tentu Gen Z sudah semakin berkembang lagi, dan bahkan sudah masuk pada karir profesional. Jadi sudah semakin punya spending, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu ketika data ini diluncurkan dari BPS sendiri. Penduduk Indonesia juga sudah banyak naik, dan tentu memberikan dinamika di dalam konsumen sendiri, nggak cuma dalam bisnis, tapi juga dalam banyak faktor sosial lainnya, bahwa Gen Z itu memberikan suatu nuansa yang baru terkait dengan ekonomi di Indonesia sendiri, khususnya digital. Kita lanjut pada slide berikutnya. Ada banyak literatur sebenarnya yang membahas mengenai Gen Z, ya. Sekalipun memang kita, terus khususnya saya mungkin tahu bahwa tidak semua berkecimpung di dalam dunia marketing ataupun consumer behavior ataupun business development dari Achilles sendiri. Tapi kita tentu tahu bahwa Gen Z ini menjadi salah satu segmen yang penting di dalam ekosistem digital sendiri. Ada banyak materi yang membahas mengenai Gen Z sendiri, tapi menurut saya yang paling proven adalah laporan dari McKinsey pada tahun 2018 terkait dengan Gen Z sendiri. Mereka coba studi terkait Gen Z dan coba memilah-milah apa sih yang membedakan antara Gen Z dengan millennials atau Gen Y sendiri. Sekalipun memang kita tetap harus hati-hati, karena kadang ada yang bilang bahwa ini perilaku Gen Z, ini adalah perilaku Gen Y atau millennials, ini baby boomers. Padahal itu tidak representasi untuk generasi, tapi itu adalah life stage. Jadi kadang kita harus bisa membedakan antara life stage dan juga dengan generasi sendiri. Memang generasi itu sendiri adalah definisi adalah ada sekelompok orang yang memiliki perilaku yang cenderung sama karena mereka dibesarkan dalam suatu lingkup waktu tertentu. Gen Z yang kemudian dibesarkan dalam ekosistem teknologi yang sudah berkembang tentu berbeda dengan previous generation, khususnya dengan baby boomers misalnya, yang ketika berkembang tentu memiliki pengalaman yang berbeda. Tapi kita juga harus hati-hati karena ada generasi, ada life stage. Nah, yang menurut saya paling menarik ada yang dilakukan oleh McKinsey, yang dia mampu melakukan dikotomi setidaknya antara millennials dan Gen Z sendiri. Misalnya dari sisi yang menarik nih, dari sisi behavior. Ya, banyak yang mengatakan bahwa Gen Z itu sebenarnya adalah yang pendiam, antisosial dan sebagainya. Tapi kalau dari penelitiannya McKinsey, justru mereka menemukan Gen Z itu sangat komunikaholik gitu, suka berdialog, suka berkomunikasi, suka mencari tahu. Cuma mungkin platformnya saja yang berbeda. Kalau Gen millennials misalnya itu lebih banyak pada questioning, ya. Makanya di millennials itu yang berkembang era post-truth. Di millennials karena banyak mempertanyakan ide-ide yang sudah matang, coba dipertanyakan lagi. Mungkin pada slide berikutnya kita bisa melihat dengan lebih detail bagaimana perilaku dari Gen Z sendiri. Yang pertama, they don't define your they self gitu, dengan cara yang sama dengan apa yang dilakukan oleh generasi yang sebelumnya. Ya, jadi mereka lebih ekspresif. Ya. Kemudian yang poinnya kedua itu komunikaholic dan juga dialog. Yang terakhir itu adalah realistik dan pragmatik. Ya. Ini juga menarik, saya menemukan beberapa paper, artikel ilmiah, realistiknya Gen Z itu bisa terlihat dalam kepemilikan properti ataupun jenis investasi, yang juga menunjukkan perilaku yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Ya. Jadi kenapa Pak penting untuk memahami Gen Z? Kalau kami di akademik melihat bahwa Gen Z ini semacam lokomotif pembentuk dari tren itu sendiri. Karena mereka yang saat ini dominan, mereka akan lebih banyak membentuk tren sendiri. Memahami Gen Z adalah kunci dari memahami bagaimana ekosistem digital itu sendiri. Sebentar lagi kita akan mulai juga mempelajari Gen Alpha dan bagaimana tentu saja perbedaannya dengan Gen Z sendiri. Tapi saat ini pembicaraan atau sebuah
Oke, kita lanjutkan, Bu. Oke, apa suara saya sudah bisa terdengar? Sudah Pak. Oh, terima kasih, Bu Bilkis. Ya, tadi sepertinya saya terputus. Baik, tadi pembicaraan kita sampai pada Gen Z sendiri. Jadi ada undefined ID, maksudnya identitas mereka itu belum teridentifikasi. Mereka bisa menentukan identitas mereka apa saja. Ya. Kemudian mereka juga sangat komunikatif sebenarnya. Ini contrary to the popular belief bahwa Gen Z itu antisosial. Enggak. Sangat suka berdialog. Dan ini kesempatan juga bagi brand untuk coba membangun dialog dengan mereka. Dan juga realistik. Kita ke slide berikutnya. Ini insight yang saya ambil dari Kotler Kartajaya, dari Pak Hermawan Kartajaya, dalam buku Marketing 5.0-nya, terkait dengan bagaimana Gen Z itu kita bisa tarik dalam nuansanya dalam marketing sendiri. Nah, kalau kita lihat, setidaknya dari penjabaran buku ini adalah preferensi brand dari Gen Z itu bergerak pada engaging brands. Engaging brands. Jadi bukan pada established brand, tapi pada engaging brand. Bahkan mengarah juga pada experiential. Ini tentu sangat berbeda dengan previous generation, dan ini menjadikan ceruk atau segmen sendiri, niche market buat kita, untuk kemudian berkomunikasi dengan Gen Z itu melalui sesuatu yang lebih engaging. Saya lihat banyak perusahaan ataupun banyak edutech yang bekerja sama dengan nano influencer, ya. Apakah melalui program game tertentu, program event perlombaan dan sebagainya, untuk kemudian memunculkan semacam engaging tersendiri. Ada representasi dari konsumen yang mereka bisa lihat gitu dan relate dengan mereka, sehingga lebih engaging. Saya rasa itu sangat menarik, ya. Adalah perilaku mereka terkait dengan experiential dan engaging brands. Kita pada slide berikutnya. Ini juga ada hal yang menarik dari perilaku konsumen sendiri, Bapak Ibu, bahwa kalau kita lihat, dulu internet itu identik dengan sesuatu yang murah, ya. Sesuatu yang murah. Dan itu sebenarnya bertahan sampai saat ini. Tapi ada tren yang cukup menarik. Setidaknya kalau kita tangkap potretnya dari Google Trends sendiri, Google Trends, jadi Google Trends melakukan semacam list kata-kata kunci yang diketikkan ke Google sendiri untuk dibuat trending tertentu. Nah, kalau kita lihat pencarian kata kunci best di pencarian kata kunci cheap dari tahun ke tahun, kalau Bapak Ibu lihat di sini, itu jurangnya itu semakin lebar. Artinya semakin banyak yang mencari best dibandingkan dengan cheap. Best product, bukan cheap product. Ini menjadi semacam sinyal bahwa konsumen itu saat ini sudah mulai mencari sesuatu yang lebih kualitas dibandingkan dengan harga yang murah. Kalau kita sambungkan dengan data dari We Are Social tadi, mereka mencari informasi terkait dengan produk. Dan saat ini bukan terkait dengan produk yang murah atau cheap product, tapi sudah mengarah pada best product. Ini jadi salah satu hal yang unik. Tapi ini secara global. Mari kita lihat pada slide berikutnya. Terkait pola perilaku ini apakah sama gitu. Nah, kalau saya coba lakukan juga di dalam konteks Indonesia sendiri, pencariannya di Indonesia dari tahun 2024 Google Trends, saya bandingkan murah, gratis, terbaik, dan asli. Hal yang sama juga terjadi, ya. Bahwa kata kunci gratis itu juga menurun dari tahun ke tahun. Yang memang ada sedikit lonjakan di beberapa waktu tertentu, tapi kalau kita lihat sangat mudah terlihat di sini bahwa terjadi penurunan kata kunci pencarian kata kunci gratis. Nah, ini menjadi salah satu insight bahwa konsumen juga saat ini semakin penting dengan kualitas dibandingkan dengan harga. Dan kalau kita lihat di sini, banyak juga yang mencari kata asli dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Terbaik
banyak juga. Sementara gratis dan murah itu kalau kita lihat memang ada peningkatan, tapi dari semakin di era modern di tahun 2017 ke atas itu justru semakin melandai gitu pencarian kata kunci tersebut. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kita masuk pada marketing challenge dan opportunity saat ini, dan mungkin di sini saya coba menyampaikan beberapa apa tantangannya dalam marketing saat ini, dalam era yang saya pelajari. Semoga barangkali relevan dengan Bapak Ibu sekalian, apa yang dialami. Coba kita lihat bersama. Salah satu hal yang menarik yang kita bisa lihat di dalam perubahan atau perilaku atau opportunity dan juga threats dari perilaku konsumen sendiri, itu sendiri adalah sitting di dalam customer journey. Saya yakin, terutama yang bidang business development atau social media, tentu sangat memahami bagaimana ada yang disebut sebagai journey dari customer. Ini saya ambil dari, lagi-lagi dari Pak Hermawan Kertajaya dan Philip Kotler. Jadi ada perubahan, kalau kita bisa lihat di sini, di dalam slide, itu yang di atas itu adalah terkait dengan pre-connectivity era. Jadi, customer journey yang terjadi ketika era belum sekonektivitas saat ini. Sementara pada bagian bawah, itu terjadi perubahan karena kita sudah masuk pada connectivity era. Nah, pada pre-connectivity era, tahapan customer journey itu kalau kita tarik secara linear itu terbagi dari 4. Aware, attitude, act, dan act again. Dia aware dengan produknya, kemudian dia memiliki sikap terhadap dengan produk itu, apakah dia suka atau tidak suka, kemudian dia bertindak. Bertindak ini bisa beli, bisa juga kemudian dia menunda pembelian, atau bisa dia tidak beli sama sekali. Sementara act again, ini menyangkut pada loyalty dan repeat purchase intention misalnya, ataupun dia tetap menolak untuk tidak membeli produk itu. Ada 4 tahapan. Bagi Bapak Ibu juga menggunakan AIDA, juga sangat bisa, ISAS juga bisa, tapi ini yang digunakan oleh Hermawan dan Kotler. Lalu kemudian pada connectivity era, ini menjadi perubahan yang cukup signifikan, dan ini menjadikan ada opportunity dan challenge di sini. Yaitu sudah aware, mereka akan appeal dan ask dulu. Appeal itu mereka menyukai produk itu. Mereka mulai jatuh cinta pada produk itu. Sementara ask, mereka mulai mencari informasi terkait dengan produk itu. Jadi ada perubahan yang terjadi. Melalui sosial media, melalui search engine, melalui YouTube, search base misalnya, mereka kemudian mencari terkait dengan produk itu. Dan yang terakhir, kalau zaman dulu itu ada act again yang diperhitungkan, kalau saat ini adalah advocate. Advocate itu atau dalam bahasa Indonesia advokasi. Mereka share pengalaman mereka share experience mereka sudah menggunakan produk itu di sosial media ataupun platform pribadi mereka. Jadi ada perubahan ini sendiri. Jadi sebelumnya itu tidak ada advokasi dan tidak ada as yang mencolok, tapi kalau dalam shifting customer yang terbaru, ada terjadi semacam advokasi gitu. Ya. Kalau bahasa content marketingnya mungkin user generated content. Kalau as mereka mencari banyak informasi. Sehingga kemudian saat ini saya lihat banyak brand melakukan pengembangan konten sendiri untuk meningkatkan SEO-nya juga, karena konsumen saat ini banyak bertanya. Ini salah satu yang opportunity dan challenge yang pertama. Kita ke slide berikutnya. Challenge berikutnya adalah yang mungkin banyak memusingkan, terutama pada sektor e-commerce, yaitu terkait dengan perilaku showrooming dan web rooming. Ya. Showrooming adalah mereka kemudian lihat-lihat produknya itu secara langsung, tapi kemudian membelinya secara online. Ini tentu yang menyebabkan perubahan yang cukup memusingkan bagi pelaku e-commerce sendiri, karena ada perilaku ini. Ada yang lihat-lihat di toko tapi belinya online, ada yang sebaliknya, lihat di online tapi belinya di toko. Makanya saat ini memunculkan layanan digital, yaitu physical and digital, jadi menggabungkan antara
layanan online dan juga layanan secara onsite. Karena untuk mengakomodir showrooming dan web rooming perilaku dari konsumen ini sendiri. Ini sangat menyebabkan stressful juga bagi bidang e-commerce dan retail terkait dengan perilaku ini, bagaimana mengakomodir atau menentukan ramuan strategi yang tepat terkait dengan perilaku dari konsumen ini sendiri, showrooming dan web rooming. Kita ke tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya terkait dengan sustainable brand, atau saya menyebutnya ini sebagai triangle problem. Kita mau fokus di mana? Kita mau fokus di produk, kita mau fokus di branding, atau kita mau fokus di marketing? Tentu jawaban idealnya adalah fokus ketiga-tiganya. Tapi bagi Bapak Ibu, saya juga pernah bekerja di korporat dan betapa sulit untuk kemudian kita mengejar ketiganya secara bersamaan atau secara simultan. Baik produk, branding, dan marketing ini tentu sangat sekarang kita harus memiliki skala prioritas. Ya. Kalau kita cuma mau good brand dan good product, berarti kita ke arah bisnis idealis. Ya. Brand bagus, produk bagus, tapi marketingnya tidak bagus gitu misalnya. Kurang bagus atau kurang tergarap misalnya. Ya, konsekuensinya kadang ini kita bergantung pada peruntungan. Atau ada juga yang ketika kita punya good brand, kita punya good marketing, tapi produknya nggak bagus. Biasanya produk ini tidak sustain. Atau ada juga yang punya good product, good marketing, tapi brandnya tidak. Nah, biasanya ini bisnis yang mudah ditiru. Jadi, triangle problem ini saya rasa ada di semua, baik di level UMKM maupun di level korporat ataupun level startup. Bagaimana kemudian kita membangun ketiga hal ini? Dan tentu porosnya salah satu pertimbangannya adalah pada sisi consumer behavior sendiri, digital consumer. Consumer saat ini peduli dengan produk, peduli dengan brand, dan juga memerlukan marketing untuk mereka mendapat informasi. Jadi, ini menjadi semacam problem tersendiri saat ini di dalam ekosistem digital sendiri, mau fokus pada produk, branding, ataupun marketing. Dan ini nggak eksklusif terjadi pada startup ataupun pada corporate sendiri. Di bidang pendidikan, kami juga mengalami hal yang sama. Kita fokus pada produk, branding, atau marketing. Ini jadi semacam challenge tersendiri. Kita ke slide berikutnya. Nah, tapi kita punya opportunity. Ya. Lewat suatu framework yang namanya marketing battle plan. Jadi, tentu semua mata tertuju pada pemain besar. Apalagi ekosistem startup itu punya kecenderungan atau appetite untuk monopoli. Sehingga seolah memberikan ruang yang sangat kecil bagi pemain baru. Tapi ternyata enggak juga. Opportunity tetap ada dalam konteks ini. Jadi, kita tetap bisa memainkan banyak strategi, apakah itu defensive strategi, offensive strategi, flanking strategi, ataupun guerrilla strategi. Defensive strategi bermain bertahan biasanya dimainkan oleh pemain besar atau yang dominan di dalam marketnya, atau kita bisa sebut sebagai market leader. Mereka terus melanjutkan market domination mereka. Ada juga yang memainkan offensive strategi, jadi biasanya menaikkan market share. Jadi misalnya sudah digarap di Jabotabek, kemudian mereka coba ke Sumatera, coba ke Kalimantan, ataupun Indonesia Timur. Berarti sedang memainkan offensive strategi. Ada juga yang memainkan flanking strategi. Ini cenderung dimainkan oleh strategi new players. Jadi caranya itu adalah mencoba menggarap market yang belum digarap oleh pemain besar. Karena setiap market tentu kan punya opportunity cost, dan setiap perusahaan juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka tidak mungkin memuaskan semua orang. Konsekuensi logisnya pasti ada yang tidak dipuaskan, atau ada segmen customer yang belum terlayani. Nah, di sini kemudian kita bisa approach untuk flanking strategi kepada customer-customer yang termarginalkan oleh pemain besar. Dan terakhir ada yang guerrilla strategi, biasanya pemain yang kecil yang bermain di sini simply survive by any means necessary. Yang penting survive dahulu. Ya. Dan ini mereka pada local champions, di setiap daerah punya local championsnya sendiri. Dan even bagi pemain besar itu nggak bisa banyak berbuat karena saking terlalu kuat di dalam daerah-daerah mereka masing-masing. Jadi opportunity tetap ada di dalam
digital consumer behavior dengan kita tetap mencoba melihat peta strategi dari masing-masing pemain. Tentunya Charles juga bisa menyesuaikan dengan, tentu ini hanya menyederhanakan marketing battle plan yang terjadi benar-benar di lapangan, tapi kalau kita bisa membuat pola, mungkin bisa tergambar seperti ini battle plan-nya. Kita ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah puncak dari materinya. Di sini saya akan banyak memberikan insight-insight dari sisi riset yang kami pelajari di kelas ataupun kami lakukan secara pribadi. Di digital consumer behavior itu seperti apa sih, dan harapannya tentu buat edutech kira-kira ada insight yang bisa diambil. Saya tidak akan mengatakan ini yang benar, ini yang salah, tapi saya menyampaikan informasi, nanti biarlah Bapak Ibu yang kemudian make a decision kira-kira relevansinya dengan company seperti apa. Kita masuk pada pertama. Saya juga adalah penikmat dari layanan pembelajaran edutech, karena fungsi dari dosen ataupun pengajar ataupun akademisi tidak cuma mengajari mahasiswa, tapi juga kita dituntut untuk selalu belajar, karena ilmu sangat cepat berkembang. Kalau kita tarik di dalam bisnis sendiri, sangat cepat berkembang. Saya masih ingat ketika saya kuliah 1, tidak ada dosen yang membicarakan mengenai konten kreator. Nah, beberapa belas tahun kemudian, tentu kita bisa lihat bahwa sudah sangat berbeda. 15 tahun lalu, itu tidak ada yang membicarakan mengenai teknologi blockchain, yang juga melahirkan berbagai teknologi investasi yang baru. Tapi saat ini itu yang ada. Atau even seperti AI. Nah, kita juga terus belajar. Nah, dalam proses belajar itu biasanya kita akan rely pada rating atau review dari customer atau previous learner yang sebelumnya. Ya. Jadi bintang atau review itu menjadi semacam suatu hal yang sangat penting untuk mensimplifikasi mana yang bagus, mana yang buruk sih. Nah, tapi dalam riset yang belum lama yang dipublikasikan di tahun 2025, ini dimuat di Journal of Marketing Research. Ini salah satu jurnal yang sangat bereputasi di marketing, yang dimanage langsung oleh American Marketing Association. Mereka melakukan penelitian terkait dengan rating dan review. Ternyata rating dan review itu visualisasi itu sangat berpengaruh. Misalnya begini, sederhananya. Kalau ratingnya itu, bintangnya itu, Bapak Ibu bisa lihat di dalam gambar, di gambar yang kiri terlebih dahulu, atau kanan, kiri di kiri saya, itu ada yang graphical rating dan arabical numeral rating. Jadi ada yang gambar, ada yang tulisan arabical. Satunya menunjukkan ada 3 bintang yang menyala kuning, dan kemudian ada 1 bintang yang 4, itu menyala setengah. Itu kan merepresentasikan 3,5 untuk bintangnya, karena bintangnya ada 5. Nah, ternyata kalau bintangnya 3,5, ya, atau 3 plus setengah bintang lagi itu setengah, customer mempersepsikan bahwa bintangnya itu mendekati 4. Ya. Mendekati 4, kalau berbentuk bintang atau visual. Sementara, kalau berbentuk Arabik, atau tulisan angka, di mana kita tulisnya 3,5, ya, mereka akan lebih fokus bahwa ini 3, angka 3 di depannya. Ya. Sekalipun even ini adalah 3,8, customer akan mempersepsikan, oh ini 3,5 ke bawah. Sementara kalau bintang, akan dipersepsikan lebih tinggi. Apa insight sederhananya? Kalau bintang, ternyata customer ini lebih tervisualisasikan, persepsinya lebih positif dibandingkan dengan berbentuk angka. Ya. Makanya dia memberikan judul, tim riset ini, overestimating starts, underestimating number. Jadi format dari pemberian rating itu sendiri ternyata berpengaruh. Proven, dan kalau saya kebetulan taruh sumbernya di sini, saya juga bisa membagikan slide-nya. Kalau Bapak Ibu bisa
mengakses seluruh papernya, artikelnya, itu dia melakukan penelitian pada beberapa negara dan menunjukkan supaya diverse konsumen gitu. Dan ini konsisten. Insight sederhananya bahwa review dan bintang itu format bintang itu mempengaruhi terkait dengan perilaku dari konsumen sendiri. Setidaknya dalam cara mereka mempersepsikan sesuatu produk itu atau layanan itu bagus atau tidak. Jadi perkara bintang ternyata cukup signifikan. Nah, barangkali ini bisa kemudian dicoba juga di dalam strategi dari perusahaan sendiri ataupun dari layanan sendiri ataupun dari UI UX-nya. Kita ke insight berikutnya. Saya lihat banyak banget yang membicarakan terkait dengan fear of missing out, FOMO. Bahkan banyak banget strategi marketing itu yang berdasarkan pada FOMO atau mendorong aspek viralitas. Bahkan beberapa brand itu sangat mengejar dan sangat spesifik untuk FOMO itu sendiri. Jadi mereka pengen tracking social listening-nya seperti apa, jadi tracking sentimen analisisnya seperti apa, sehingga banyak yang membicarakan mereka. Memang apakah FOMO itu menjadi salah satu prediktor dalam perilaku konsumen? Benar. Tapi kalau kita berbicara mengenai tren, ada juga tren antitesis dari FOMO itu sendiri. Kalau kita selama ini mengenal fear of missing out, mungkin kita juga saatnya berkenalan juga dengan joy of missing out. Alih-alih konsumen itu ingin mencoba berbagai hal, mereka justru ingin fokus pada hal-hal yang menurut mereka penting. Jadi alih-alih mengikuti, saat ini mungkin sedang booming kelas artificial intelligence misalnya, mereka justru mengikuti kelas yang lain. Apakah bercocok tanam misalnya, atau mindfulness, yang completely different dengan majority. Nah, ini ada penelitian juga terkait dengan sosial media dan mindfulness sendiri, dan mereka coba mengembangkan joy of missing out. Saya sempat menaruh frameworknya di sini, dan ternyata ini sangat signifikan dalam perilaku konsumen saat ini. Banyak sekali konsumen yang mulai melakukan joy of missing out terkait dengan berbagai aktivitas. Mereka melihat banyak teman mereka mempelajari data science misalnya, tapi justru mereka tidak ikut-ikutan, karena mereka memilih mana yang penting buat mereka. Trennya masih ke FOMO yang saya lihat, tapi JOMO ini juga bisa menjadi alternatif. Joy of missing out. Paper dari Stephen Chan dan kawan-kawan ini banyak memberikan alternatif pemikiran terkait dengan bagaimana joy of missing out sendiri, riset yang mereka lakukan dalam pengembangan framework ini sendiri. Kita ke insight berikutnya. Jadi insight yang pertama adalah bintang-bintang yang bisa menipu, yang kedua adalah joy of missing out. Nah, sekarang yang ketiga, masih sama dengan tren yang sebelumnya atau insight yang sebelumnya based on riset. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang bekerja di bidang sales atau business development, saya sangat merekomendasikan buku dari Matthew Dixon dan Pat McKenna ini dengan nama Jolt Effect. Saya akan memberikan banyak perspektif bagi Bapak Ibu sendiri untuk di bidang sales terutama ya. Tapi saya tidak membicarakan masalah sales ataupun penjualan di dalam buku ini, tapi ada salah satu isu yang coba diangkat oleh buku ini. Sepertinya saya typo sih di atas. Harusnya itu fear of missing out. Jadi saya typo sih. Jadi harusnya fear of messing up. Jadi kalau selama ini ada tren yang namanya FOMO, fear of missing out, tapi saat ini ada counter trend juga, fear of messing up. Jadi alih-alih ikut-ikutan, konsumen saat ini bertanya, mana yang harus saya pilih? Konser ini enak, ya bagus. Jalan-jalan ke luar negeri bagus. Saving beli Bitcoin bagus. Saving beli emas itu bagus. Mana yang harus saya pilih? Ya. Saya mau beli tas warna merah atau warna kuning. Mana yang harus saya pilih? Saya mau membeli Adidas atau Nike misalnya. Mana yang harus saya pilih?
Jadi messing up ini adalah terjadi ketika konsumen itu takut mengambil keputusan. Dalam mengikuti pelatihan misalnya atau kelas, mereka takut, kelas mana yang harus saya pilih? Kelasnya terlalu banyak, terlalu menarik. Tapi mana yang saya pilih? Karena mungkin saya pernah dikecewakan. Saya ikutin kelasnya, iklannya bagus, tapi ternyata kelasnya tidak relevan buat saya atau pembawaannya tidak tepat. Dia messing up. Berapa dari kita, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian juga mengalami yang sama ketika kita di e-commerce misalnya untuk berbelanja tertentu atau bahkan melakukan berbagai pilihan. Ada 3 penyebabnya kalau kita ambil dari Jolt Effect, yaitu option overload, opsinya terlalu banyak, information overload, jadi tidak cuma opsinya yang banyak, tapi informasinya terlalu banyak juga. Dan juga expectation overload, terlalu banyak ekspektasi yang ditempatkan pada Gen Z sendiri, pada milenial sendiri, mereka jadi bingung. Ya, mau beli rumah di Bintaro atau di BSD misalnya, atau di Alam Sutra. Kadang ada beberapa tuh yang bingung terkait dengan option overload ini, information overload dan expectation overload. Ini kemudian mengingatkan saya terkait dengan buku yang lebih dulu populer di masa lalu, judulnya dari Barry Schwartz, The Paradox of Choice. Jadi semakin banyak pilihan, bukannya membuat konsumen itu semakin nyaman, tapi justru menurunkan happiness atau satisfaction dari mereka. Pilihannya terlalu banyak. Berapa dari kita yang mungkin di depan convenience store, misalnya Alfamart atau Indomart, kemudian kita bingung memilih minuman yang mana, karena pilihannya terlalu banyak misalnya. Ini paradox of choice. Nah, ini kemudian menjadi semacam tren tertentu. Karena saat ini konsumen dijejali dengan banyak informasi, banyak opsi, tapi ternyata ini overload. Dan mereka itu fear of messing out. Mereka takut mengambil keputusan yang salah. Nah, ini barangkali juga bisa menjadi warna dalam pengambilan keputusan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam digital consumer behavior yang bisa saya laporkan dari beberapa based on academic research. Jolt ini berdasarkan akademik, demikian juga dengan Barry Schwartz. Kita ke slide berikutnya. Insight yang terakhir yang mungkin saya mau sampaikan di sini, rasa-rasanya kurang pol kalau tidak ambil dari sisi AI sendiri. Untuk sisi dari edutech sendiri tentu pasti sangat mempertimbangkan ini. Dan beberapa bulan terakhir kita dilaporkan bahwa penggunaan ChatGPT di Indonesia sendiri terus meningkat gitu. Ya, bahkan dari Chief Economist dari OpenAI ya, mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan penggunaan ChatGPT tercepat di dunia. Orang banyak salah kaprah. Setidaknya yang ditemukan oleh riset yang saya tampilkan di sini pada grafik, Bapak Ibu bisa lihat ada nama-nama negara ini sebenarnya representasi dari AI. Kalau kita lihat di sini ada 2 kurva, ada kurva AI receptivity dan juga ada AI literacy. Jadi AI receptivity ini adalah penerimaan terkait dengan AI. Semakin ke atas, semakin tinggi, semakin cepat. Sementara AI literacy ini adalah sejauh mana konsumen ini paham AI itu apa, bagaimana cara bekerja, mereka paham knowledge-nya. Ya. Contrary to the popular belief, supaya AI itu banyak diadopsi oleh masyarakat Indonesia, maka kita harus ajarkan AI itu sendiri. Atau semakin orang Indonesia belajar artificial intelligence melalui course dan sebagainya, mereka akan semakin mengadopsi AI. Based on riset ini, sekali lagi dipublish di Journal of Marketing, ternyata nggak seperti itu. Ya, justru semakin rendah, coba Bapak Ibu lihat di sini, AI literasi dari seseorang. Jadi semakin dia tidak paham terkait dengan cara kerja AI, semakin dia mudah mengadopsinya. Jadi ada sesuatu yang tidak linear. Penerimaan AI itu tinggi, kalau AI literasi itu justru tidak terlalu tinggi. Contoh ada negara seperti Saudi Arabia, even buat China sendiri, yang AI literasinya based on this research, nggak terlalu bagus ternyata. Jadi kalau kita tarik kontekstualisasi dalam Indonesia, bisa saja penggunaan ChatGPT di Indonesia itu meningkat 3 kali lipat, itu tanpa diiringi oleh AI literasi yang tepat. Jadi orang Indonesia tidak memahami bagaimana sebenarnya ChatGPT itu bekerja, apa konsekuensinya, apakah ChatGPT itu berbohong atau tidak, apakah data yang di-provide itu benar atau tidak. Mereka tidak tahu hal tersebut. Karena ketidaktahuan tersebut, makanya adopsinya justru semakin cepat. Sebenarnya based on this research.
Jadi insight-nya dalam digitalisasi, pengetahuan itu tidak selalu berkorelasi dengan daya adopsi yang cepat. Kadang karena banyak pengetahuan, banyak pertanyaan, kadang lebih skeptis dalam mengadopsi suatu teknologi tertentu. Kita lanjutkan, ini beberapa insight tadi sudah terkait dengan FOMO, JOMO, ya, dan beberapa hal. Dan terakhir terkait tadi juga ada AI, barangkali bisa memberikan berbagai nuansa. Mungkin saya percepat, bisa kita next dari bagian ini, karena waktu. Kita bisa next lagi, sampai pada 2 slide terakhir mungkin. Di sini sebenarnya siapa yang mengajak untuk membahas mengenai apakah manusia itu rasional, tapi mungkin terlalu psikologi, terlalu teknis. Mungkin kita langsung jump up pada beberapa slide di belakang yang lebih signifikan. Kita terus lagi. Nah, mungkin kita bisa stop di sini dulu, Derek. Yang tadi, yang IKEA effect. Yang tadi, yang IKEA effect. Yang sebelumnya, kita bisa balik lagi, Derek, ke bagian IKEA effect. Nah, di sini. Ini insight ini juga menarik. Paper yang ditulis oleh Michael Norton, Daniel Mocon, dan Ariely. Ini dipublish di Harvard Business Review. Terkait dengan the IKEA effect, when labor leads to love. Lagi-lagi ini paper yang cukup menarik terkait dengan efek IKEA yang mereka bahas. Ada ketakutan dari brand misalnya untuk melibatkan customer-nya. Kalau customer disuruh A, B, C, D, itu brand tidak suka. Katanya nggak customer service. Tapi justru fenomena ini terjadi pada IKEA. Jadi IKEA ini bukan merepresentasikan, ini cuma sebutan saja, IKEA effect. Konon katanya IKEA itu populer produknya, dicintai produknya itu punya high engagement karena kita harus merakit sendiri produk itu. Jadi ada effort untuk kemudian kita menggunakan produk itu. Jadi ketika kita menggunakan produknya, kita harus effort dulu untuk kemudian merakit, ya, membaca manual instructionnya, baru kita gunakan gitu. Nah, ternyata ini memberikan satu efek yang semakin kita jatuh cinta terkait dengan produk itu sendiri. Ya. Bagi brand sendiri, ini memberikan insight bahwa keterlibatan konsumen dalam layanan kita itu bisa sangat-sangat dimungkinkan. Justru ketika mereka terlibat, mereka akan semakin lebih engage dengan produk kita. Ini relevan dengan yang ditemukan sebelumnya oleh McKinsey bahwa Gen Z itu suka dengan engagement, keterlibatan brand. Jadi ketika kemudian kita bangun ada engagement, barangkali bisa menjadi semacam insight yang layak dicoba oleh Bapak Ibu sendiri terkait dengan strategi marketingnya, atau gimana kita membangun customer relationship management-nya, ataupun bahkan strategi loyalty kita. Ya. Kita bisa lanjutkan, Eric. 2 slide terakhir, ini Bapak Ibu. Kita balik lagi tadi. Yang tadi Google. Cepatan. Nah, yang kita yang di lingkaran itu, Google Maps middle. Thank you. Nah, hal terakhir yang pengen saya share buat Bapak Ibu sekalian dari sisi riset kita sendiri adalah terkait dengan, kalau tadi berbagai riset yang dilakukan oleh peneliti. Nah, kali ini ada riset yang dilakukan oleh Google sendiri. Kalau tadi ada customer journey, Google juga memetakan bagaimana sih customer itu mengambil keputusan secara digital. Dan ternyata berdasarkan algoritma yang mereka bangun, pembelajaran yang mereka lakukan, ternyata berbentuk bukan bersifat linear, tapi berbentuk loop, atau back and forth, atau berputar-putar. Jadi mulai dari trigger sampai pada purchase. Tidak bersifat linear, tidak 1, 2, 3, tapi dia berbentuk putaran-putaran, pusaran-pusaran, yang terdiri dari exploration dan evaluation. Jadi customer itu terus mengeksplorasi dan mengevaluasi produk kita. Saya menampilkan ini ingin menyatakan bahwa kita nggak akan pernah selesai dengan customer itu sendiri.
Karena customer terus mengeksplorasi dan melakukan evaluasi. Ini jadi penting buat beberapa brand, bahwa kita nggak takut untuk kemudian, dalam tanda kutip, mencuri customer dari brand yang sudah mapan. Karena customer itu akan terus mengeksplorasi dan evaluation. Jadi dalam eksplorasi dan evaluation ini akan menyediakan gap buat kita, para brand baru, untuk kemudian menawarkan layanan yang lebih tepat, mencoba untuk mencari caruk itu bagi customer. Karena exploration dan evaluation itu terus terjadi, ya, dari trigger sampai pada purchase, yang diisi oleh exposure dan experience. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang dipercakapkan, word of mouth, dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh buat mereka, dan kemudian diisi juga dengan experience. Ketika mereka menggunakan layanan atau produk, mereka jadi semakin memiliki exploration dan evaluasi terkait dengan produk itu sendiri. Ini menurut saya insight yang mungkin bisa juga digunakan buat para brand dan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, buat anak-anak konten, marketing dan social media spesialis misalnya, kita bisa lihat pada next slide. Dalam campaign dan digital marketing, kita bisa menggunakan beberapa metode ini sendiri, karena customer itu, ini masih based on risetnya Google, banyak sekali mengalami bias dalam pengambilan keputusan. Misalnya kategori heuristik. Kategori heuristik itu menyangkut bagaimana kita mengkategorikan produk kita itu relevan dengan customer sendiri, sehingga mudah untuk mereka mengambil keputusan. Power of now, kita create urgency, ya, scarcity. Saya yakin Bapak Ibu pasti sangat memahami social proof yang tadi bintang, review itu sangat berpengaruh, menaruh bintang dan review itu sangat-sangat berpengaruh. Scarcity bias, kalau power of now itu kita langsung bangun saat ini untuk mengambil keputusannya, buy now misalnya. Tapi kalau scarcity, mungkin kita bisa tambahkan limited edition, limited sheet, untuk terkait dengan konten yang kita buat, atau kelas yang kita buat, atau layanan yang kita buat, ataupun berbagai hal yang sedang kita kembangkan. Authority bias, customer tidak bisa tentu saja mengidentifikasi semua informasi, mereka butuh otoritas. Dalam hal ini kita bisa menggunakan public figure atau yang terkenal di bidangnya, ya, apakah itu macro influencer, atau even better saat ini dalam riset banyak yang berbicara mengenai nano influencer. Dan terakhir adalah power of free. Nah, sekalipun kata kunci gratis itu menurun, tapi dalam risetnya Google juga mengatakan bahwa gratis itu sendiri men-trigger orang untuk melakukan purchase dan merasa mereka lebih untung gitu. Sekalipun itu bukan yang mereka cari. Tapi kalau ada gratisnya sebagai alternatif, itu memberikan mereka semacam positive attitude sendiri terkait dengan produk kita. Saya kira hal-hal seperti itu yang bisa saya sharing Bapak Ibu terkait dengan digital consumer sendiri. Saya mulai dengan tren digitalisasi yang sangat berkembang, didukung oleh data. Kemudian tadi ada terkait dengan sedikit riset terkait dengan bagaimana AI, bagaimana juga joy of missing out, ada juga fear of missing out, ada web rooming, ada showrooming, mungkin bisa memberikan nuansa. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui hal ini, tapi mudah-mudahan bisa memberikan semacam insight walaupun sedikit terkait dengan digitalization ini sendiri. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau sharing atau mau menyampaikan juga berbagai hal, saya sangat lengkap. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Agung atas materi yang disampaikan hari ini. Tentunya materi yang dibawa hari ini sangat menarik sekali dan mungkin bermanfaat juga bagi teman-teman Aselis ya, mengenai understanding the digital learner, business savvy strategies from market trends and digital consumer behavior. Nah, mumpung ada Pak Agung nih, jarang-jarang yang bisa hadir di Aselis, kita akan langsung masuk ke sesi penanggap untuk materi hari ini ya. Mungkin yang pertama bisa dimulai dengan Kak Christophorus Agusta Wangsa untuk menjadi penanggapnya ya. Oke, selamat pagi Pak Agung. Terima kasih untuk materi yang dibawakan hari ini. Cukup insightful. Saya izin bertanya Pak, sesuatu yang kita hadapi sehari-hari dalam pengguna internet,
yaitu pop-up advertisement gitu, di mana seringkali pop-up advertisement ini muncul gitu ketika kita sedang searching, browsing, atau misalkan kita nonton YouTube misalkan. Setiap nonton YouTube kadang ada iklannya. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa brand itu ingin meningkatkan awareness-nya dengan cara tersebut. Tetapi kita sebagai potensial consumer yang menghadapi hal tersebut terkadang tidak gimana ya, kita awareness-nya meningkat betul, tetapi jatuhnya karena mungkin iklannya terlalu intrusif atau repetitif atau dipaksa gitu kan, dijejeli misalkan, jatuhnya itu kita aware tapi kita semakin tidak ingin untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan oleh brand tersebut gitu. Kira-kira kalau misalkan menurut Pak Agung gimana nih pendapatnya soal hal tersebut? Terima kasih. Oke. Wah, pertanyaannya bagus sekali ya terkait dengan fenomena tersebut ya. Sayang tidak sempat saya bahas di dalam materi ini sendiri. Jadi ada salah satu marketing guru namanya Seth Godin, Pak Christopher mungkin bisa, kalau tertarik dengan isu ini mungkin bisa cek terkait dengan beberapa pendapat dari Seth Godin itu sendiri, dan yang pendapat itu dibanyak tuangkan di dalam suatu buku dan dijadikan konsep juga di dalam rumpun ilmu marketing, yaitu permission marketing. Ya. Jadi itu jadi salah satu topik riset juga, bahkan permission marketing dari Seth Godin. Jadi Seth Godin itu salah satu marketing guru terkait dengan iklan yang intrusif. Ya. Dia coba benar, dia coba analisa kenapa itu terjadi dan bagaimana kita mau akomodirnya. Nah, pada saat ini tentu saja terkait dengan pertanyaan Pak Christopher itu terjadi di semua aspek gitu. Karena perilaku konsumen pada dasarnya tidak bisa tertebak. Yang dilakukan oleh brand adalah coba untuk approach apakah brand kita itu relevan dengan mereka. Kadang apa yang dipikirkan oleh konsumen belum tentu apa yang dilakukan. Jadi sebenarnya yang coba diincar oleh para brand, Pak Christopher, sepemahaman saya adalah apa yang kita sebut sebagai alam bawah sadarnya gitu. Jadi secara alam bawah sadar kita terpapar dengan brand itu sendiri, dengan tagline itu sendiri, ataupun bahkan kalau dia punya semacam jingle, itu juga akan sangat membantu untuk kita untuk recognize brand itu sendiri. Sekalipun itu bukan nggak relevan dengan kita gitu. Tapi itu yang coba dilakukan oleh brand untuk meningkatkan apa sih yang disebut dengan brand awareness-nya, dengan sebutannya itu subliminal effect gitu, subliminal message yang kemudian secara alam bawah sadar itu masuk ke dalam customer itu sendiri. Dan mungkin saat ini Pak Christopher belum terlalu suka dengan brand itu sendiri, nanti who knows 5 atau 10 tahun lagi itu justru jadi menggunakan brand tersebut. Nah, tantangannya adalah pada customer jadi enggan atau terganggu dengan iklan itu sendiri yang tadi Pak Christopher bilang intrusion. Nah, itu strategi dari perusahaan biasanya tetap memfollow up sesuai dengan segmennya. Ya. Tapi tetap sangat sulit dilakukan karena itu tadi market kan banyak mencoba untuk kemudian melakukan pendekatan pada beberapa customer. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencoba melakukan positioning yang tepat, segmentasi yang tepat, sehingga targetingnya juga jadi tepat. Dan kita tidak menyasar pada customer yang salah. Dan customer itu justru jadi terganggu. Di permission marketing, Seth Godin juga mengajari itu bahwa positioning adalah yang paling diunggulkan dalam situasi ini, demikian juga dengan customer relationship management yang pakai data tuh. Mungkin seperti itu sih Pak Christopher kalau dari tanggapan dari saya, dan saya sangat rekomendasikan coba lihat information marketing kalau Pak Christopher tertarik dengan isu dari intrusive message itu sendiri yang mungkin pada saat ini belum sempat saya bahas gitu. Demikian Pak Christopher. Tapi terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Baik, terima kasih Pak Agung untuk responnya. Sepertinya belum ada yang ingin memberikan pertanyaan lebih atau menanggapi lebih lanjut ya, Pak. Nah,
Ya. Kira-kira seperti itu aja jawabannya. Mungkin terima kasih kepada Pak Agung karena sudah membawakan topik yang sangat menarik pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Agung bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum kita menyelesaikan sesi ILM hari ini, teman-teman semua boleh on cam terlebih dahulu ya untuk kita bisa foto bersama sebagai sesi dokumentasi hari ini. Diminta bantuannya untuk tim Korkom ya. Halo, apa kedengaran suaranya? Ya, sudah. Oke, teman-teman minta tolong cam ya untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Ditunggu ya. Masih ada beberapa yang belum on cam. Oke, tunggu ya teman-teman. Aku mulai Yonggi. Oke teman-teman, untuk dokumentasinya, aku akan hitung mundur dari 3, 2, 1 dan setelah itu paling senyum saja ya, ntar langsung di screenshot dari tim kita. Oke, kita mulai ya untuk sesi dokumentasinya. 3, 2, 1, senyum. Oke, sekali lagi. Ini ada berapa slide? Ada 4 ya, berarti ini untuk slide kedua ya. Yang untuk slide kedua, 3, 2, 1, senyum. Oke, untuk slide 3, senyum lagi ya. 3, 2, 1, senyum. Oke, untuk slide terakhir, slide keempat. 3, 2, 1, senyum. Oke. Thank you ya teman-teman untuk sesi dokumentasinya. Thank you Terima Yongki. kasih Kak Eka sudah membantu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Agung atas waktunya sudah hadir pada sesi ILM hari ini dan juga kepada Kak Derik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada sesi ILM hari ini. Selamat pagi semuanya dan selamat beraktivitas kembali ya. Terima kasih.